Oke, denger ini. Aku harus ngomongin sesuatu yang bikin aku kesel banget sejak bracketnya keluar. Kita nih seharusnya lagi di fase seru-serunya. Kita seharusnya lagi pesta. Ini loh, last ride-nya John Cena, superstar WWE terhebat di generasinya, yang lagi nutup cerita in-ring-nya lewat turnamen Last Time Is Now. Tapi coba deh kalian jawab dengan jujur. Turnamen ini kerasa kena kutukan gak sih? Awalnya ini harusnya jadi perayaan yang legendaris, tapi malah berasa kayak ada awan hitam bawa sial yang lagi nangkring di atas semua ini. Bikin peserta berguguran dan ngancurin semua mimpi fantasi booking kita. Turnamennya udah jalan lebih dari seminggu dan hasilnya apa? 2 kuarter final yang oke banget, ya, tapi juga 2 kekecewaan besar dan segudang tanda tanya. Di video ini kita bakal bedah habis alasan kenapa turnamen yang didesain buat jadi masterpiece ini malah lebih kerasa kayak sampah kreativitas. Siap-siap, karena fakta soal Last Time Tour ini lebih pahit daripada kena German suplexnya Brock Lesnar. Kita mulai dari yang paling menyakitkan, karena ini yang paling punya arti. Alasan nomor 3 kenapa turnamen ini terkutuk adalah cedera parah yang ngebunuh momentum The Celtic Warrior, Sheamus. Coba kamu ingat lagi sejarahnya. Cena lawan Sheamus, persaingan yang dulu ngebikin karir Sheamus melesat 10 tahun lalu. Lebih dari itu, Sheamus lagi ngejar sabuk Intercontinental, satu-satunya gelar yang baru dimenangkan sama John Cena. Ini adalah storyline yang udah sempurna, udah siap dicetak. Sheamus menang turnamen, terus lawan Cena dan jadi Grand Slam Champion. Sinema banget tuh. Sheamus ngalahin Shinsuke Nakamura di ronde pertama, pertandingan yang bagus, momentumnya mantap, kita semua udah duduk manis, siap check out kaos Grand Slam Champion di keranjang. Terus, tiba-tiba, boom, WWE ngumumin kalau Sheamus ngalamin cedera bahu, dia resmi keluar dari turnamen. Ini nggak cuma ngerusak bracket, tapi juga nyobek jantung dari potensi main event yang udah disiapin. Siapa coba yang bisa gantiin storyline penentu Grand Slam kayak gitu? Gak ada. Ini bukan cuma kejadian sial biasa, ini bencana kreatif yang emang gak bisa dikontrol WWE. Tapi benar-benar bikin balon antisipasi kita langsung kempes. Sekarang siapa juga yang peduli sama spot di bracket itu? Ini nih efek dari kutukan, bruv. Literally ngerebut emas dari tanganmu langsung. Tapi ya udahlah, cedera emang bagian dari gulat kan. Tapi kalau kalian lihat daftar nama yang seharusnya ada, tapi malah nggak ada, kalian bakal sadar kalau kutukan ini lebih dalam dari sekedar ruang medis. Alasan nomor 2 kenapa turnamen ini rasanya kayak makan permen basi itu adalah absennya nama-nama kunci dari masa lalu John Cena. Ingat kan pengumuman awalnya, Cena janjiin bintang dari seluruh WWE, bahkan beberapa nama dari luar. Hype-nya gila banget, mungkin Chris Jericho, atau kejutan balik dari Edge cuma buat 1 malam. Ini harusnya jadi tribut buat masa lalu Cena, reunion tour para rival terhebatnya. Terus, bracketnya keluar. Nih, aku seneng lihat Zack Ryder sama Dolph Ziggler balik, rasa nostalgianya mantep, tapi dengan segala hormat, apa mereka ini nama-nama yang bikin turnamen grand finale ini kerasa grand? Enggak kan? Di sini kesalahannya udah bukan cuma nasib buruk, tapi planning yang jelek. Walaupun Jericho sama Edge lagi sibuk, terus Oba Femi kemana? Dimana juga nama-nama yang benar-benar ngebentuk Ruthless Aggression era yang diusung sama Cena. Ini kayak kalian pesen steak gourmet mahal tapi yang disajiin malah ya katakanlah bukan medium rare yang kita harapkan. Tim kreatif punya kesempatan buat bikin daftar peserta yang nggak terlupakan, penuh potensi storytelling, tapi yang kita dapat cuma roster yang lumayan, tapi akhirnya biasa aja. Rasanya kecil, rasanya kayak mereka nggak bisa menandingi skala monumental dari final run-nya Cena. Dan ngomongin tentang kutukan, ini nih yang bawa kita ke momen terbaru, tersakit dan paling menghancurkan di turnamen sejauh ini. Alasan nomor 1 kenapa semua ini resmi terkutuk adalah cedera yang bikin Penta keluar dari kuarter final lawan Solo Sikoa. Penta, orang yang ngalahin Finn Balor di ronde pertama. Dia itu fenomena global, dia bawa api, intensitas lucha libre, fans udah pada heboh, kita semua mikir, oke, ini nih dark horse-nya. Ini pertandingan yang bakal ngejutin dunia dan ngasih Solo Sikoa perlawanan seumur hidupnya. Terus, di Raw terjadilah. Baru beberapa menit jalan, dia mau ngelakuin hurricanrana cantiknya dari barikade, dan kalian bisa lihat dia jatuh salah tumpuan. Perutmu langsung kerasa nggak enak seketika. Setelah iklan, resmi, Penta nggak bisa lanjut. Solo Sikoa pun maju ke semifinal karena wasit menghentikan pertandingan. Ini dia kutukan ultimate-nya, bruv. Ini yang ngambil momentum dan potensi, terus mecahinya di lantai beton.
Kita nggak dapat ending yang jelas, kita nggak dapat performa keren yang pantas ditonton. Yang kita dapat cuma rengekan alih-alih dentuman keras. Ini bukan berarti Solo nggak bagus, tapi coba bayangin seberapa jauh lebih hot Solo Sikoa kalau dia harus ngalahin Penta yang sehat dan termotivasi dalam pertandingan brutal selama 15 menit. Sekarang dia cuma ya udah maju aja, rapnya hilang, ceritanya pun jadi kempes. Jadi kalian lihat Sheamus, kalian lihat Penta, kalian lihat nama-nama yang nggak muncul, dan kalian harus tanya ke diri sendiri, inikah tribut yang pantas buat The GOAT? Turnamen Last Time Is Now emang udah ngasih kita beberapa pertandingan seru, tapi overall feelingnya adalah kayak ide besar yang disabotase sama cedera, dan jujur aja kurangnya visi dari tim kreatif waktu ngisi bracketnya. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak WWE balikin keadaan? SmackDown masih punya 2 quarter final terakhir, kita butuh pertandingan itu deliver, nggak cuma bagus tapi harus jadi tipe pertandingan yang bikin kita lupa sama nasib sial ini. Kita butuh finalis yang bisa berdiri sejajar sama John Cena dan bikin final match-nya itu kerasa kayak mega event yang seharusnya. Menurut kalian, siapa satu orang yang tersisa di turnamen ini yang bisa menyelamatkan turnamen? Dan legenda mana yang seharusnya ikut di turnamen ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.